Pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anakmu. Halo anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan, dan kita bersuka cita. Dan kita semua mengundang Bapak, Mama, kakak, adik, dan abang-abang kita untuk ikut bergabung dalam kebaktian kita pada hari ini. Kita bersama-sama bernyanyi dari nyanyian Allah Ditinggikan. Mari kita bersama berdoa, dan kita melipat tangan, kita tundukkan kepala, dan kita menutup mata kita, dan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang selalu mencintai kami. Terima kasih Tuhan, karena kami pada hari ini dapat berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur, serta mohon pengampunan dosa yang berasal daripada Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Pembacaan kita yang kedua diambil dari kitab Matius pasal 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini,
yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini, Yesus memberkati. Berkat Yesus itu semua kita harapkan, karena berkat yang berasal dari Tuhan Yesus itu membuat kita sehat, membuat kita sukacita, membuat kita berhikmat, menjadikan kita pintar, menjadikan kita anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan teristimewa mau selalu melakukan kehendak Tuhan. Ternyata pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan hidup di tengah-tengah manusia dan tinggal bersama-sama dengan manusia, pada zamannya pada waktu itu orang Yahudi sangat punya keinginan kalau anak-anaknya itu dibawa kepada seorang rabi atau guru, karena orang tua mengharapkan rabi atau guru itu meletakkan tangannya ke atas kepala anak-anak. Dan kebiasaan ini juga menjadi satu harapan, menjadi satu impian bagi setiap orang tua supaya anak-anaknya sukses, supaya anak-anaknya pintar, supaya anak-anaknya berhikmat. Ternyata waktu Tuhan Yesus datang, mereka sangat mengharapkan Yesus yang adalah rabi atau guru ini juga meletakkan tangannya di atas kepala anak-anak untuk memberkatinya. Tetapi apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus marah, karena menurut dia anak-anak ini sangat mengganggu pelayanan Yesus, dan dia tidak mengizinkan anak-anak itu untuk mendekati Yesus. Ternyata apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di luar dugaan para murid. Ternyata Yesus mau memberkatinya dan memeluk anak-anak itu. Bahkan Yesus mengatakan, bila kita ingin masuk surga, kita juga harus seperti anak-anak. Coba anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, apa kebiasaan anak-anak kami yang membuat Tuhan mengatakan bahwa kalau mau masuk surga harus seperti anak-anak? Ya, ternyata anak-anak ini adalah anak-anak yang selalu tergantung penuh kepada orang tuanya. Apapun yang ia alami, dia selalu bertanya kepada orang tuanya. Kalau susah atau senang, dia selalu melaporkannya kepada orang tuanya. Dan bila dia sedih atau menangis, kalau dipeluk mamanya atau bapaknya, dia langsung diam, mungkin sampai tertidur. Kalau ada musuh yang mengganggu dia atau sahabat-sahabatnya tadi sedikit berantam atau cekcok, kemudian dia sebut nama bapaknya atau mamanya, Pak, dia panggil aja pun nama bapaknya dengan memanggil bapak, atau dia memanggil ibunya mama, itu langsung dia merasa tenang, dia merasa senang.
ternyata ketika dia menyebut nama orang tuanya itu, dia merasakan ada sukacita baru di dalam hidupnya. Mungkin juga seperti itu semua anak-anak kami ya. Kalau manggil nama Bapak ini sangat senang ya, walaupun kadang-kadang Bapak kita sangat tegas ya. Kita memanggil nama mama kita juga kita senang, walaupun mama kita sedikit juga kadang-kadang cerewet, tetapi dia sangat mengharapkan kita menjadi anak yang baik. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang mau masuk kerajaan sorga harus seperti anak-anak, karena anak-anak tidak pendendam, cepat marah tetapi juga cepat mengampuni, dan hidupnya tergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Dan seperti itu juga orang yang percaya harus selalu taat kepada Tuhan dan tergantung penuh kepada Tuhan. Dan tadi dalam kitab Matius juga disebutkan bahwa kita tidak boleh menganggap rendah anak-anak ya. Ternyata Tuhan Yesus mengasihi anak kecil, mengasihi orang dewasa, mengasihi laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semua dikasihi Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati semua orang yang percaya. Oleh karena itu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita selalu mengharapkan kita diberkati Tuhan. Berkat Tuhan akan berada bagi setiap orang yang percaya, orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang selalu mencari kehendak Tuhan, dan yang mau bertutur kata dengan sopan dan berpikiran positif ya. Jangan suka curiga baik sama kakak, abang atau adik-adik kita atau sahabat-sahabat kita, karena orang yang diberkati Tuhan itu selalu bersuka cita di dalam hidupnya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita juga mengharapkan berkat Tuhan itu selalu tinggal di dalam hidup kita dan kita miliki sepanjang waktu ya. Siapa di antara anak-anak kami yang mengharapkan diberkati Tuhan? Pasti semua angkat tangan, saya. Ya, kalau kita mau Tuhan memberkati kita seperti yang Tuhan katakan, boleh kita mendapatkan kerajaan surga kalau kita cepat mengampuni ya, mau memaafkan, dan kita juga tidak pendendam, dan anak-anak juga tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita juga mengharapkan selalu seperti itu, kita selalu dekat kepada Tuhan, karena pada saat kita dekat kepada Tuhan, kita selalu hidup di dalam kehendak Tuhan ya. Jadi tidak boleh kita katakan aku mau berkat Tuhan tapi suka mencuri, suka berbohong, suka berantam, suka menfitnah. Itu tidak bisa ya. Kalau kita kepingin ya, ingin mendapatkan berkat dari Tuhan, kita selalu mencari kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Berkata-kata dengan sopan, mau jujur ya, dan kita mau juga menolong orang tua, menolong kakak, abang atau sahabat-sahabat kita, karena itulah ciri-ciri anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah mendapat berkat dari Tuhan, hidupnya selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan ya, mengasihi orang tua, mengasihi kakak dan abang, sahabat kita, semuanya harus kita kasihi, karena memang orang yang diberkati Tuhan hidupnya selalu istimewa. Katakan kepada kakak, abang dan adik kita, aku anak istimewa, karena anak yang istimewa selalu mendapat berkat dari Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi jangan senang aku diberkati Tuhan, hanya senang mengucapkan itu. Tidak. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, kita juga harus menjadi berkat bagi sesama kita, mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan yang terbaik, yang teristimewa bagi Tuhan, karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan, sahabat Tuhan. Kita adalah anak-anak kerajaan sorga, anak-anak Tuhan yang selalu dan selalu hidup dalam cinta kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita semua. Amin.
Mari kita bersama-sama bernyanyi, merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita mengimani bahwa sungai sukacita Tuhan tetap mengalir dalam hidup orang yang sudah diberkati Tuhan. Kita bersama-sama bernyanyi, sungai sukacita. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan telah karuniakan kepada kami. Tuhan Yesus sangat mencintai kami anak-anak, karena Tuhan hadir selalu dalam hati kami dan menyertai kami supaya kami berbicara dengan baik, berpikir juga dengan baik, dan bertingkah laku yang baik kepada semua orang, karena kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendapat berkat Tuhan. Kami juga mau menolong sesama kami manusia. Kami juga mau berbagi. Tuhan, berkatilah mama dan bapak semua anak-anak sekolah minggu, supaya mereka sehat-sehat. Karuniakan rezeki supaya mereka berkecukupan, dan karuniakanlah damai sejahtera bagi keluarga semua anak-anak Tuhan, supaya mereka saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang berulang tahun, tambahkan sukacitanya. Anak-anak kami yang sedang sedih karena sakit atau karena berduka cita, kami percaya Tuhan akan menghiburkan mereka. Ya Bapa di surga, berkatilah semua pendeta, penatua, diaken, pengurus PJJ, guru sekolah minggu, pengurus kategorial, dan juga seksi KKR, pengurus KKR, Presiden kami Joko Widodo, semua tim medis, aparat negara kami, semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya berkat Tuhan melimpah bagi mereka, supaya mereka selalu memikirkan yang baik, mengucapkan yang baik, dan melakukan yang baik. Karena kami percaya pertolongan Tuhan sempurna untuk kami semua. Kami sangat senang Tuhan mengasihi kami dan mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Inilah kami dan doa kami ya Tuhan. Berkati kami juga di hari libur kami, supaya kami dapat mempergunakan waktu untuk belajar, berdoa, membaca Alkitab, dan menolong orang tua, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Inilah kami dan doa kami, karena kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita sudah selesai dan kita bertemu kembali dalam kebaktian minggu kita di minggu depan. Tuhan memberkati kita semua, tetap jaga kesehatan, rajin berdoa, dan juga membaca Alkitab. Jangan lupa mau tolong selalu orang tua kita dan saling mengasihi bersaudara. Tuhan memberkati kita semua.